Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Rafsyah, NPM 220110-2021 dari Prodi Administrasi Publik D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Endang Sulastri MSI yang telah menyempatkan waktunya untuk mengkoreksi hasil kerja saya. Pada kali ini, untuk memenuhi penilaian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar ilmu politik, dalam video ini saya selaku pemateri akan menjelaskan materi bertemakan dinamika hubungan organisasi masyarakat dengan partai politik dalam politik Indonesia. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Dinamika hubungan organisasi masyarakat dengan partai politik di dalam politik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika dan dinamika politik karena akan ada sakut pautnya ke dalam materi yang akan saya sampaikan nanti. Dinamika ialah suatu hal yang dimana mempunyai tenaga serta selalu bergerak dan berubah-ubah menyesuaikan keadaan tertentu. Dinamika politik merupakan pergerakan politik dalam pemerintahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dinamika. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu ada hubungan organisasi masyarakat dengan partai politik dalam politik Indonesia. Hubungan ormas dengan partai politik dalam politik di Indonesia, di sini saya berpandangan bahwa hubungan organisasi masyarakat dengan partai politik di dalam politik tentu ada sangkut pautnya, karena dengan adanya ormas dan parpol masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Hubungan keduanya dalam politik ialah karena memiliki peran strategis sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Kemudian ada contoh hubungan ormas dengan parpol dalam politik Indonesia, yaitu salah satunya dalam pemilu. Terdapat hubungan saling menguntungkan antara ormas dan partai politik. Peran simbolis yang dibawa oleh ormas dapat dijadikan aspek untuk menarik dukungan dan simpati masyarakat terhadap calon yang mereka usung, sehingga hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat menjadi tidak dapat dipisahkan dalam banyak kontestasi politik di Indonesia. Kemudian ada dinamika hubungan ormas dengan parpol dalam politik Indonesia. Dinamika hubungan ormas dengan parpol dalam politik ialah cara ormas dan parpol menyesuaikan keadaan dengan sistem politik baru dan lama, serta penurunan atau kenaikan partisipasi politik di masyarakat. Keduanya juga harus bisa menyesuaikan keadaan dengan sifat politik yang bisa berubah-ubah. Seiring berjalannya waktu, ormas dan parpol juga harus menyesuaikan keadaan dengan masyarakat dengan cara berpartisipasi politik di masyarakat dan mengkombinasikan dengan sistem politik dengan baik. Menurut anggapan saya, jika dilihat dari segi dinamikanya, politik Indonesia selalu bergerak dan berubah-ubah, juga menyesuaikan dengan keadaan tentunya dalam hal hubungan ormas dengan partai politik dan politik Indonesia. Mungkin ada banyak orang berpandangan bahwa hubungan ormas dengan partai politik dalam politik Indonesia mengalami kemajuan atau baik-baik saja, tapi saya di sini beranggapan politik Indonesia justru mengalami penurunan. Politik Indonesia semakin menurun dari segi partisipasi politik, apalagi dengan ormas dan partai politik di akhir-akhir ini. Begitulah pandangan dan penjelasan dari saya tentang dinamika hubungan ormas dengan partai politik dalam politik Indonesia. Tidak sampai di sini, saya akan memberikan contoh yang bisa menggambarkan perihal kata yang saya sampaikan tadi. Berikut salah satu contoh dinamika hubungan ormas dengan partai politik dalam politik Indonesia yang dinamikanya bergerak menurun. Saya akan memberi contoh berdasarkan pengalaman saya. Seperti contoh dalam hal kekuasaan dan pemilu. Saya pernah ikut kegiatan politik. Di sana saya melihat bahwa anggota dari parpol tersebut mengadakan seminar dan memberikan janji untuk membangun prasarana-prasarana yang akan dibuat di tahun depan. Dengan begitu, menurut saya itu adalah ajakan untuk memilih paslon tersebut, ditambah ada uang tempel yang diberikan dari paslon parpol tersebut kepada masyarakat, juga ormas-ormas di sekitar. Saya beranggapan di sini bahwa masyarakat tidak mengamati dengan benar bahwa apakah paslon dari parpol tersebut benar-benar menjalani tugasnya dengan baik. Tetapi di sini masyarakat sudah tergiurkan oleh uang yang diberikan, dan menurut saya itu adalah cara yang sangat tidak efektif karena membuat partisipasi politik dalam masyarakat semakin menurun dan membuat parpol menjadi leluasa dalam mengambil massa dengan cara instan, dan ini bisa menurunkan keefektifan dalam menyeleksi orang-orang yang memang punya rekam jejak di masyarakat. Terlihat dari sosok-sosok yang muncul dari hasil pemilu itu bukan berasal dari kapasitas dan rekam jejaknya di masyarakat,
melainkan karena politik, uang, dan partai politik yang mempunyai kekuasaan besar. Karena yang saya rasakan, banyak janji dari parpol yang tidak terwujudkan dalam rangkaian-rangkaian tugas yang pernah paslon parpol tersebut janjikan kepada masyarakat. Kemudian juga dengan ormas belakangan ini yang semakin marak membuat kerusuhan akibat memperebutkan masalah perwilayahan dengan ormas lainnya. Dengan begini masyarakat beranggapan bahwa ormas bukan lagi salah satu tempat berpartisipasi politik, melainkan sama saja dengan geng kriminal. Yang saya sampaikan sebelumnya berdasarkan pengalaman saya adalah salah satu contoh dinamika hubungan ormas dan parpol dalam politik Indonesia yang dimana mengalami penurunan dalam hal partisipasi politik dan keadilan pada pemilu. Tidak selamanya dinamika hubungan ormas dengan partai politik dalam politik Indonesia bergerak dan berubah serta menyesuaikan keadaan ke arah positif dan menaik, tapi bisa juga ke arah negatif dan menurun. Kemudian sampailah kita di tahap akhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ormas dan parpol adalah dua entitas yang memiliki peran masing-masing dalam hal partisipasi politik dan dinamika hubungan ormas dengan parpol dalam politik. Karena ormas dapat menyesuaikan keadaan dalam masyarakat dan lebih menjangkau masyarakat dan aspirasi masyarakat yang dihimpun disampaikan melalui ruang-ruang diskusi atau konsultasi publik. Di sisi lain, parpol dapat langsung mengartikulasikan aspirasi masyarakat sebagai sebuah kebijakan karena memiliki wakil di parlemen dan pemerintah. Keduanya adalah alat partisipasi politik masyarakat yang paling bisa menyesuaikan dengan keadaan pada masyarakat terkait politik dan masalah politik yang ada di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dari materi dinamika hubungan ormas dengan partai politik dalam politik Indonesia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton-penonton yang menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.